Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang telur dinosaurus untuk Naila, hutan, dan dino kecilku. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Masuk ke hutan. Pagi itu, udara terasa segar setelah semalaman diguyur hujan. Tanah masih lembab, rumput berkilau ditimpa sinar matahari yang baru terbit, dan aroma khas dedaunan basah memenuhi udara. Naila, seorang gadis berusia 12 tahun dengan rambut hitam terurai dan mata penuh rasa ingin tahu, berlari kecil melewati halaman rumahnya sambil membawa sebuah keranjang rotan. "Aku mau ke hutan, Bu," serunya sambil menoleh ke arah dapur, di mana ibunya sedang menjemur baju. "Jangan terlalu jauh, Naila," jawab ibunya dengan nada mengingatkan. "Ambil buah atau bunga secukupnya saja. Dan hati-hati, ya." Naila mengangguk cepat lalu berlari ke arah jalan kecil yang menembus ke hutan. Ia sudah sering pergi ke sana, tempat yang selalu membuatnya merasa bebas, seakan dunia penuh rahasia menantinya di balik setiap pohon. Burung-burung kecil beterbangan di atasnya, berceloteh riang seolah menyambut kedatangannya. Daun-daun basah meneteskan butir air ke pundaknya, membuat bajunya sedikit dingin, tapi Naila tidak keberatan. Justru itu yang ia sukai, kesegaran hutan setelah hujan. Ia menyibah semak, menyusuri jalan setapak yang sudah dikenalnya sejak kecil. Beberapa kali ia berhenti untuk memetik bunga liar berwarna ungu, atau mengambil buah beri kecil yang tumbuh di dekat batang pohon. Senyumnya merekah setiap kali menemukan sesuatu yang indah. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana hutan mulai berubah. Burung-burung tidak lagi seberapa ramai, angin bertiup lebih pelan, dan cahaya matahari terasa redup karena dahan-dahan pepohonan semakin rapat menutupi langit. Naila sempat ragu, tapi rasa penasarannya lebih kuat. "Sepertinya aku belum pernah sampai sejauh ini," gumamnya pelan. Di depan, ia melihat sebuah pohon besar yang akarnya menjulur keluar dari tanah, membentuk semacam gua kecil di bawahnya. Ada sesuatu yang aneh di sana. Benda berwarna hijau pucat, setengah tertutup lumut, tampak berkilau samar terkena cahaya matahari yang tembus di antara dedaunan. Naila melangkah mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berjongkok, menyibak dedaunan kering, dan matanya melebar. Di hadapannya, tergeletak sebuah benda besar berbentuk oval, keras, dan asing. "Itu telur," bisiknya tak percaya. Sesuatu yang mengkilap. Naila menatap benda oval itu lama sekali. Ia tidak berani langsung menyentuhnya. Ukurannya jauh lebih besar daripada telur ayam atau bebek yang pernah ia lihat. Bahkan, besarnya hampir seukuran bola basket. Kulitnya berwarna hijau pucat dengan bercak-bercak coklat keemasan, dan yang paling aneh, permukaannya terasa berkilau samar setiap kali terkena cahaya matahari yang menembus sela-sela daun. Ia menelan ludah. "Telur? Tapi telur apa?" Tangannya perlahan terulur, sempat ragu, lalu akhirnya menyentuh permukaannya. Kejutannya bertambah besar, telur itu hangat. Bukan dingin seperti batu atau cangkang kosong, melainkan benar-benar hangat, seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Degup jantung Naila makin kencang. Ia mengangkat kepalanya, menoleh ke sekeliling hutan. Sunyi. Hanya suara serangga kecil dan tetesan air dari daun yang terdengar. Tidak ada tanda-tanda induk binatang yang mungkin sedang mencari telurnya. Nggak mungkin ini telur burung, terlalu besar.
Telur buaya? Tapi di sini nggak ada sungai besar, gumamnya sambil mengernyit. Ia mencoba menggeser telur itu sedikit. Beratnya luar biasa, hampir membuat tangannya pegal. Dengan susah payah, ia berhasil menggulingkannya keluar dari naungan akar pohon besar. Keranjang rotan kecil yang ia bawa jelas tidak cukup untuk menampung benda aneh ini. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. "Aku harus bawa pulang," bisiknya, walaupun hatinya penuh keraguan. Naila lalu mengambil kain kecil dari keranjangnya, membentangkannya di tanah, dan dengan usaha keras mengangkat telur itu ke atas kain. Nafasnya terengah, keringat menetes dari pelipis. Setelah itu, ia menyeret kainnya perlahan-lahan menjauhi pohon besar itu. Saat ia melangkah, tiba-tiba terdengar suara krek dari semak-semak di belakangnya. Naila berhenti, tubuhnya menegang. Matanya melirik ke arah sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ranting patah dan daun yang bergerak pelan tertiup angin. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah hutan sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dengan hati-hati, Naila kembali menarik kain itu, semakin cepat, sampai akhirnya ia keluar dari bagian hutan yang rapat menuju jalan setapak yang lebih terang. Telur itu kini ikut bersamanya. Telur misterius. Naila berhasil menyeret telur itu sampai ke tepi hutan. Cahaya matahari terasa lebih hangat di sana, membuat rasa tegangnya sedikit mereda. Ia berhenti sebentar, duduk di tanah sambil mengusap kening yang basah oleh keringat. Telur itu kini tergeletak di sampingnya, masih berkilau samar di bawah cahaya. "Kalau ibu lihat ini, pasti aku dimarahi," gumam Naila sambil menggigit bibirnya. Ia tahu betul ibunya akan khawatir kalau mengetahui anak gadisnya membawa benda aneh dari hutan, apalagi sebesar ini. Dengan pelan, ia mencoba mengangkatnya kembali. Kali ini ia tidak menyeret dengan kain, tapi memeluknya erat-erat. Beratnya membuat tubuhnya sedikit membungkuk, namun ia berhasil menahannya. Langkah demi langkah, ia berjalan menuju rumah, berusaha agar tidak ada tetangga yang melihat. Untungnya, jalanan desa siang itu cukup sepi. Setibanya di rumah, Naila langsung masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu, menurunkan telur itu ke atas tikar, lalu menarik napas panjang. "Fiuh, akhirnya sampai juga," katanya lega. Ia menatap telur itu lama sekali. Ada sesuatu yang aneh, kadang terdengar suara pelan dari dalamnya. Bukan suara pecah atau retak, melainkan seperti detak yang teratur, duk, 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 sangat pelan, seakan-akan telur itu memiliki jantung. Rasa penasaran Naila semakin membuncah. Ia berlari ke dapur, mengambil jerami kering yang biasa digunakan untuk alas ayam, lalu menatanya di pojok kamarnya. Dengan hati-hati, ia meletakkan telur itu di atas jerami, seakan-akan sedang membuat sarang. Namun ia merasa itu belum cukup. Telur itu hangat, dan entah kenapa ia merasa perlu menjaganya tetap seperti itu. Naila lalu menyalakan lampu meja kecil di samping telur, berharap cahaya lampu bisa memberikan kehangatan tambahan. Malam itu, saat semua orang rumah sudah tertidur, Naila masih terjaga. Ia duduk bersila di dekat telur itu, menatapnya penuh rasa ingin tahu. Sesekali ia menguap, tapi matanya enggan terpejam. Tiba-tiba, dari dalam telur terdengar suara tok, 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 pelan, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar. Naila terlonjak kaget, jantungnya berdebar lebih cepat. "Jangan-jangan mau menetas," bisiknya dengan suara bergetar. Rahasia di kamar. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi ketika Naila terbangun. Ia sempat tertidur di samping telur itu,
dengan kepala bersandar pada bantal kecil. Begitu membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah telur besar itu masih terbaring di atas jerami, memantulkan cahaya hangat dari lampu meja yang semalaman menyala. Naila mengucek matanya, lalu mendekat. Ia meletakkan telapak tangannya di atas permukaan telur itu. Masih hangat. Bahkan, rasanya lebih hangat daripada semalam. Hatinya berdeguk keras. Apa yang sebenarnya ada di dalammu? Gumamnya pelan. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Naila buru-buru menutupi telur itu dengan kain tebal, lalu duduk di tempat tidur pura-pura membaca buku. Pintu kamar terbuka. Ibunya muncul sambil membawa piring berisi roti goreng. "Kamu tidur di kamar terus?" "Biasanya pagi-pagi sudah ke halaman," ujar ibunya heran. Naila tersenyum kikuk. "Iya, Bu, lagi pengen di kamar aja." Ibunya mengangguk, lalu meletakkan piring itu di meja. Untunglah, beliau tidak curiga dengan kain tebal yang menutupi sesuatu di pojok ruangan. Setelah beberapa menit, ibunya keluar, menutup pintu. Begitu pintu tertutup rapat, Naila berlari ke sarang jerami, membuka kainnya lagi. Telur itu tetap di sana, mengeluarkan suara pelanduk, duk, duk, seakan jantung berdenyut. Bahkan, kali ini terdengar lebih jelas. Naila menatapnya dengan mata berbinar. Ada perasaan aneh di hatinya, antara takut, cemas, tapi juga penuh rasa kagum. Ia merasa seperti sedang menjaga sebuah rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun. Hari-hari berikutnya, Naila merawat telur itu dengan sepenuh hati. Ia menyalakan lampu setiap malam, memastikan telur itu tetap hangat. Ia bahkan menyelinap ke dapur untuk mengambil sisa nasi, buah, dan ikan kecil, walaupun ia sendiri tidak tahu apakah makhluk di dalam telur nanti akan memakan itu atau tidak. Setiap malam sebelum tidur, Naila selalu berbicara pada telur itu. "Halo, kamu siapapun di dalam sana, jangan takut. Aku Naila. Kalau kamu menetas, aku akan jadi temanmu. Janji." Malam keempat, sesuatu yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Saat Naila hampir tertidur, ia mendengar suara krek-krek pelan. Ia segera bangkit, menyalakan lampu lebih terang, dan melihat di permukaan telur ada sebuah retakan kecil. Napas Naila tercekat. Matanya melebar penuh takjub. "Itu benar-benar menetas," bisiknya gemetar. Retakan pertama. Retakan kecil di permukaan telur itu membuat Naila terpaku. Matanya tak berkedip, telinganya menajam, mendengarkan setiap suara yang keluar dari dalam. Krek, krek. Retakan itu semakin melebar, seperti jaring halus yang menjalar ke segala arah. Dari celah kecil itu, keluar cahaya redup kehijauan yang membuat kamar Naila tampak berbeda, seakan ada lampu misterius menyala dari dalam telur. Naila menahan napas, jantungnya berdegup keras. "Apa yang ada di dalam?" bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam telur, seperti sesuatu sedang berusaha keluar. Ok, tok, tok. Suara itu semakin cepat, diikuti suara keras. Ha-ha. Salah satu bagian cangkang pecah, potongannya jatuh ke jerami. Dari lubang itu, tampak sepasang mata bulat besar berwarna kuning menyala, menatap langsung ke arah Naila. Naila terlonjak mundur, tangannya menutupi mulut agar tidak berteriak. Namun rasa takut yang sekejap muncul itu segera berganti menjadi rasa kagum. Mata itu tidak menyeramkan, melainkan penuh rasa ingin tahu, sama seperti dirinya. Perlahan, makhluk kecil itu mendorong cangkangnya keluar.
Kulitnya bersisik lembut berwarna hijau dengan garis-garis coklat di punggungnya. Lehernya agak panjang, mulutnya runcing, dan dari tenggorokannya keluar suara nyaring. Kriik. Naila terdiam. Itu bayi dinosaurus, katanya nyaris tidak percaya. Makhluk kecil itu menggeliat keluar, tubuhnya basah oleh cairan dari dalam telur. Kakinya kecil tapi kokoh, dan ekornya bergerak-gerak seolah menyeimbangkan diri. Setelah berhasil keluar sepenuhnya, ia berdiri tegak di atas jerami, menggeleng-gelengkan kepala, lalu kembali menatap Naila dengan mata bulatnya. Naila mendekat perlahan. Tangannya gemetar ketika hendak menyentuh kepala makhluk itu. Anehnya, bayi aneh itu tidak menghindar. Justru, ia mendekat dan menggesekkan kepalanya pada telapak tangan Naila, seperti seekor anak kucing yang mencari kehangatan. Hati Naila langsung luluh. Rasa takutnya menghilang, berganti dengan rasa sayang yang mendalam. "Kamu luar biasa," ucapnya pelan sambil tersenyum. "Aku akan menjagamu." Di dalam hati, Naila tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Persahabatan aneh. Sejak malam itu, kehidupan Naila berubah. Bayi dinosaurus yang lahir dari telur misterius kini menjadi rahasia terbesarnya. Ia memberi nama pada makhluk itu, Rico. Entah kenapa, nama itu terasa cocok, sederhana, dan mudah diingat. Rico kecil sangat lincah. Baru beberapa jam menetas, ia sudah bisa berjalan dengan kaki mungilnya. Kadang ia berlari ke sudut kamar, kadang melompat ke jerami, bahkan sesekali mencoba menggigit sudut bantal. Naila hanya bisa tertawa geli melihat tingkahnya. "Aduh, Rico, itu bukan makanan," katanya sambil menarik bantal dari mulut kecil dinosaurus itu. Meski terlihat buas dengan gigi-giginya yang runcing, ternyata Rico tidak menakutkan. Ia suka menempel pada Naila, bahkan sering meringkuk di pangkuannya ketika mengantuk. Saat tertidur, tubuhnya hangat, membuat Naila merasa sedang memeluk boneka hidup. Hari-hari berikutnya, Naila mulai belajar merawatnya. Ia mencoba memberikan berbagai makanan, buah-buahan, nasi, ikan kecil dari kolam belakang rumah. Ternyata, Rico paling suka daging ikan. Setiap kali diberi, ia mengibaskan ekor pendeknya, lalu melahap dengan lahap sambil mengeluarkan suara senang, "Kriik." Namun ada masalah besar, Rico tumbuh cepat. Sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, tubuhnya sudah sebesar anak kucing. Gerakannya semakin lincah, suaranya makin nyaring, dan tentu saja lebih sulit disembunyikan. Pernah suatu siang, ibunya masuk ke kamar tanpa mengetuk. Untung Rico sempat bersembunyi di bawah selimut. Naila menahan napas sepanjang waktu, takut ibunya mendengar suara aneh. Setelah ibunya keluar, Naila langsung mengangkat selimut dan menatap Rico dengan wajah cemas. "Hampir saja ketahuan," bisiknya. Rico hanya menatap dengan mata bulatnya, lalu menjilat tangan Naila seakan menghiburnya. Sejak saat itu, Naila semakin hati-hati. Ia selalu mengunci pintu kamar, dan kalau ibunya bertanya, ia bilang sedang sibuk membaca atau menggambar. Padahal, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bermain dengan Rico. Malam-malam mereka menjadi momen istimewa. Naila sering duduk di lantai, berbicara pada Rico seperti berbicara dengan sahabat. "Kamu tahu, Rico, aku nggak pernah punya rahasia sebesar ini sebelumnya. Kamu makhluk aneh, tapi aku senang kamu ada di sini." Rico akan mendengarkan dengan mata berbinar, kadang mengeluarkan suara kecil sebagai balasan. Naila merasa benar-benar memiliki teman baru, teman yang luar biasa, yang hanya ada dalam buku cerita atau film,
namun kini hidup nyata di hadapannya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuat Naila gelisah. Kadang-kadang, ketika malam sudah sunyi, Riko berdiri di dekat jendela, mengangkat kepalanya, lalu mengeluarkan raungan kecil ke arah hutan. Suaranya lirih, namun penuh kerinduan. Seakan ada sesuatu atau seseorang yang memanggilnya dari luar sana. Rahasia yang sulit dijaga. Hari-hari Naila semakin rumit. Riko tumbuh lebih cepat daripada yang bisa ia bayangkan. Dari sebesar anak kucing, kini tubuhnya sudah menyerupai anak anjing. Ekornya panjang, cakarnya mulai tajam, dan giginya terlihat semakin runcing. Setiap malam, Naila harus memutar otak agar tidak ada yang mengetahui keberadaan Riko. Ia menaruh kain tebal di bawah pintu agar suara tidak keluar, menaruh jerami lebih banyak agar langkah-langkah kecil Riko tidak menimbulkan bunyi, bahkan menaruh kain di kandang ayam agar ibunya menyangka suara-suara aneh berasal dari sana. Namun tetap saja, menjaga rahasia ini tidak mudah. Suatu sore, saat Naila sedang memberi Riko ikan kecil, terdengar suara ketukan pintu. "Naila, kamu lagi apa?" "Ibu mau masuk," suara ibunya terdengar dari luar. Naila panik. Riko sedang melahap ikan, menimbulkan suara krek-krek yang jelas terdengar. Dengan cepat, Naila menggendong Riko dan menyembunyikannya di bawah meja, menutupinya dengan selimut. "Sebentar, Bu," teriaknya terburu-buru. Ia lalu membuka pintu sedikit. "Ibu cuma mau taruh cucian di kursi, ya." "Kamu lagi ngapain? Kok pintunya dikunci?" Aku lagi ngerjain gambar, Bu." "Biar nggak diganggu angin," jawab Naila cepat. Ibunya menatap curiga sejenak, tapi akhirnya masuk hanya sebentar, meletakkan baju, lalu keluar lagi. Begitu pintu tertutup, Naila langsung berjongkok ke bawah meja. Riko menatapnya dengan mata polos, ekornya menggoyang seolah tidak menyadari bahaya. "Hus, jangan berisik lagi ya, Riko," bisik Naila sambil mengelus kepalanya. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Naila kembali mendapati Riko berdiri di jendela. Ia menatap ke arah hutan, lalu mengeluarkan suara raungan lirih. "Kririk, aar." Suara itu membuat bulu kuduk Naila berdiri. Hatinya tiba-tiba diliputi kegelisahan. "Apa yang kamu cari di luar sana?" tanyanya pelan, walau ia tahu Riko tidak bisa menjawab. Namun, seolah-olah ada ikatan tak terlihat, Naila merasa Riko sedang mendengarkan sesuatu, panggilan samar dari hutan. Sejak saat itu, Naila tahu rahasia ini akan semakin sulit ia jaga. Mengejar ke hutan. Malam itu, bulan tampak bulat sempurna, menggantung tinggi di langit. Sinar putihnya menembus jendela kamar Naila, menyinari sosok kecil Riko yang kembali berdiri di depan kaca, matanya menatap jauh ke arah hutan. Naila yang setengah tertidur tersentak kaget saat mendengar suara krek dari jendela yang perlahan terdorong. Ia bangkit cepat dan matanya melebar. Riko sedang mencoba keluar. "Riko, jangan!" serunya setengah berbisik agar tidak membangunkan ibunya. Namun Riko sudah lebih cepat. Dengan gesit, ia melompat keluar jendela dan berlari ke arah gelapnya hutan. Ekornya berayun, tubuhnya lincah, dan dalam hitungan detik, ia lenyap di balik pepohonan. Tanpa pikir panjang, Naila meraih jaket tipisnya lalu berlari menyusul. Jantungnya berdegup kencang, kaki kecilnya menapak cepat di jalan tanah yang lembab. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya suara jangkrik dan detak langkahnya yang terdengar. "Riko, tunggu aku," teriaknya, meski suaranya tertelan pekatnya malam. Ia masuk semakin jauh ke hutan.
Dedaunan basah menyentuh wajah dan tangannya, ranting-ranting kering patah di bawah kakinya. Sesekali ia berhenti, mendengarkan suara-suara aneh. Dan benar saja, ada bunyi gedubrak, gedubrak, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di depan. Naila menggigil. Itu bukan suara langkah Riko yang kecil, melainkan sesuatu yang jauh lebih berat. Ia terus melangkah, menahan rasa takut. Akhirnya, di sebuah tanah lapang yang diterangi cahaya bulan, ia melihat Riko berdiri diam. Tubuh mungilnya tampak begitu kecil dibanding bayangan besar yang berdiri tak jauh darinya. Naila menahan napas, matanya terbelalak. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa, seekor dinosaurus dewasa. Tubuhnya besar, sisiknya berkilau kehijauan, ekornya panjang, dan matanya menyala tajam dalam cahaya bulan. Nafasnya berat, setiap hembusan terdengar jelas, membuat dedaunan di sekitarnya bergetar. Riko mengeluarkan suara pelan, seolah memanggil. Krik! Naila memeluk dadanya yang berdebar kencang. Dalam hatinya, satu pikiran berputar. Itu, induknya. Pertemuan menegangkan. Naila berdiri kaku di balik semak, tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya, sosok raksasa itu begitu nyata. Seekor dinosaurus dewasa yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Cahaya bulan membuat sisiknya tampak berkilau, dan setiap kali ia bergerak, tanah bergetar halus di bawah kaki Naila. Riko, tanpa rasa takut sedikit pun, berlari kecil ke arah makhluk itu. Riko! Jangan! Bisik Naila panik, tapi suaranya tak mampu menghentikan langkah kecil sahabat barunya. Dinosaurus dewasa itu menundukkan kepala. Matanya besar, berwarna keemasan, dan dari tatapannya ada sesuatu yang aneh. Bukan kemarahan, bukan pula ancaman, melainkan kehangatan. Riko meloncat, menggesekkan tubuhnya ke kaki besar induknya, dan mengeluarkan suara riang. Krik! Krik! Naila menahan napas, hatinya berdebar. Ia baru sadar, benar dugaan hatinya, itu memang induk Riko. Makhluk besar itu mengeluarkan suara panjang, dalam, bergema ke seluruh hutan. Rara-ah-ah-ah. Suara itu membuat dedaunan bergetar, burung-burung malam beterbangan panik. Naila menutup telinganya, hampir berteriak. Namun ketika ia membuka mata, ia mendapati induk dinosaurus itu menatapnya langsung. Tatapan tajam itu membuat Naila hampir melangkah mundur, tapi kemudian sesuatu terjadi. Induk itu bergerak perlahan, bukan untuk menyerang, melainkan menundukkan kepala ke arah Naila. Dari matanya, seakan ada rasa terima kasih. Naila gemetar, tapi ia memberanikan diri maju satu langkah. Aku yang menemukan telurnya, bisiknya, suaranya bergetar. Aku menjaganya sampai menetas. Induk dinosaurus itu mengeluarkan suara rendah, lebih lembut kali ini. Riko menoleh pada Naila, lalu kembali menatap induknya. Ia tampak bimbang sejenak, sebelum akhirnya berlari ke arah Naila, menempel di kakinya. Naila berlutut, mengelus kepala kecil Riko, air matanya mulai menggenang. Riko, kamu harus bersama indukmu, kan? Riko mengeluarkan suara lirih, seolah mengerti. Ia menatap Naila lama sekali, matanya bulat penuh cahaya bulan. Di dalam hati Naila, rasa hangat dan perih bercampur menjadi satu. Ia tahu, inilah saat yang paling sulit, melepaskan. Perpisahan di tengah hutan. Hutan malam itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk kulit, namun hati Naila terasa lebih berat dibanding dinginnya angin. Di depannya, Riko masih menatap dengan mata bulatnya yang berkilau diterpa cahaya bulan.
Riko, suara Naila parau, nyaris pecah. Aku ingin terus bersamamu, tapi aku tahu tempatmu bukan di sini, bukan di sampingku. Kamu harus kembali pada indukmu. Riko mengeluarkan suara lirih, kri, kri, seolah tak rela. Ia mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tangan Naila. Gadis kecil itu mengelus perlahan, merasakan sisik halus yang hangat. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Induk dinosaurus berdiri di belakang, menunggu dengan sabar. Nafasnya berat, namun matanya yang keemasan tampak penuh pengertian. Sesekali ia mengeluarkan suara rendah, memanggil anaknya. Naila menarik napas dalam-dalam. Kamu sudah membuatku bahagia, Riko. Terima kasih, sudah jadi sahabatku, meski sebentar. Ia melangkah mundur, memberi ruang. Riko menoleh sekali lagi, menatap Naila dengan tatapan panjang yang seolah menyimpan janji. Janji bahwa ia tidak akan pernah melupakan gadis kecil yang menjaganya sejak menetas. Dengan berat hati, Riko akhirnya berlari kecil menuju induknya. Sang induk menunduk sebentar, seolah memberi salam hormat pada Naila, sebelum bersama-sama masuk ke dalam gelapnya hutan. Langkah mereka semakin jauh, hingga akhirnya hanya Suni yang tersisa. Naila berdiri diam, membiarkan air matanya jatuh. Namun, di tengah kesedihan, ia tersenyum tipis. Selamat tinggal, Riko, aku akan selalu mengingatmu. Angin malam berhembus lembut, seakan hutan pun ikut menyimpan rahasia besar itu. Sejak malam itu, setiap kali Naila masuk ke hutan, ia selalu menatap pepohonan dengan penuh harap. Ia tahu, entah kapan, ia mungkin akan mendengar suara keri kecil yang begitu ia rindukan. Tamat.